Apa ni, animasi Asia Tenggara. Ya, kamu level-level bocah aja. Sorry, Jumbo. Sok. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia Ghost in the Shell sudah terjual di almost semua teritori di seluruh dunia. Bahkan iya? di Amerika Serikat. Untuk tayang Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih semuanya lor. Ingat lor ya, nih batik lor, batik. Batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Pokoknya batik is the best lor. Nah, baik lor. Di kali ini kita masih mereaksi sebuah video yang super duper jos gandos banget lor ya. Yang pastinya keren banget lor dan lagi viral nih. Nah, dulurku semua, lagi-lagi film horor Indonesia itu jadi sorotan dunia. Nah, bukan cuma di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, bahkan sampai lintas benua. Yang bikin menarik lagi, film Indonesia kini bukan hanya laku di Asia Tenggara, tapi mulai menembus pasar global. Wah, mantap lor ya. Dan salah satu yang sedang ramai dibicarakan adalah film Indonesia Ghost in the Shell. Nah, yang dikabarkan berhasil menjangkau hingga 86 negara. Tepuk tangan lor, tepuk tangan semuanya. Keren nggak tuh? Iya kan? Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar, serta ini juga membuat beberapa netizen Malaysia ini iri dan tidak terima dengan hal tersebut. Soalnya kebalikannya lor, film mereka itu juga sepertinya sepi atau tidak laku di Indonesia. Tapi kalau film Indonesia di negara mereka, wah laris manis loh. Oke, kenapa film horor Indonesia bisa begitu kuat? Apa yang membuat berbeda dibanding negara lain? Salah satunya tadi Malaysia. Nah, apakah karena cerita atau atmosfernya atau ada sesuatu yang lebih dalam? Nah, di video ini kita akan melihat reaksi dan membahas fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Karena ini bukan cuma soal film. Ini tentang bagaimana karya Indonesia mulai dilirik dunia. Yuk kita lihat nih. Tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini di-subscribe lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar. Kita simak sama-sama. Ayo. Oke lur, ini dia video viralnya. Just Jumbo. Cah. Ini lur, kita bahas nih ya. Ini momen orang Malaysia merendahkan animasi Jumbo lewat review negatif dan gestur meledek. Nah, padahal film Jumbo itu sangat-sangat disukai lur oleh terutama di warga di Malaysia. Nah, ini aduh nggak tahu deh maksud dia apa nih, untuk meledek apa? Meledek tanda tak mampu? Bocah. Jumbo selaku apa ni, animasi Asia Tenggara. Ya, kamu level-level bocah aja. Sorry, Jumbo. Sok. Kenapa filem sampai sampah kot? Kenapa filem sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia? Kan Malaysia suka filem sampah. Ayo, soalan apa ni? Sepatutnya tak payah disoal pun. Sepatutnya just sekadar terima kasih. Kami ni sudi untuk support filem anda. And sebelum apalah, boleh tak jelaskan kepada saya apa itu definisi filem sampah? Filem ni adalah satu karya seni yang sangat-sangat subjektif. Tak akan ada satu movie yang semua orang benci movie tu. Dan takkan ada satu movie yang semua orang suka movie tu. Contohlah, kita ambil lah satu filem Asyik Man. Okay? Misalkan orang suka filem ni, at least pengarah dia. Okay? Yang kedua, industri filem kami sangat kecil. Okay? Dalam setahun kami boleh menghasilkan beberapa movie je berbanding negara anda. Lambatkan movie tu masuk ke dalam Malaysia dan memenuhi showtime yang ada. Dan kenapa filem kami susah nak tembus pasaran sana? Sebab again, guys dah menghasilkan beribu filem, tambah pula dengan Hollywood, Korea dan sebagainya. Mesti you guys akan mengutamakan filem-filem tersebut berbanding filem daripada seberang ni. Okay? Marco integrity dekat Malaysia somehow
laku, Singapura pun laku, Brunei pun laku. Lor, baca lor. Captionnya lor. Pejabat Malaysia protes film Indonesia laku di negaranya. Ini salah siapa? Ya, itu lor ya. Kita Sama lihat bila lor. masuk Indonesia, kurang sambutan. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kenapa filem sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia? Kalau film Indonesia gagal di Malaysia, kita anggap itu biasa. Tapi kalau film Malaysia gagal di Indonesia, warganet mereka ngamuk, nuduh kita nasionalis berlebihan. Ya, kamu nggak salah dengar. Beberapa waktu lalu, film Malaysia berjudul Serif gagal total di bioskop Indonesia. Tayangnya terbatas, promosi minim, dan penonton pun sepi. Tapi bukannya introspeksi, sebagian netizen Malaysia malah menyerang publik Indonesia. Menyebut kita tidak memberi ruang untuk karya negara tetangga. Bahkan ada anggota parlemen mereka yang minta supaya film-film Indonesia dibatasi masuk ke Malaysia. Lucu kan? Faktanya, film Indonesia lagi naik daun. Dari horor, drama, sampai animasi. Bahkan Jumbo, film animasi lokal kita, sukses besar dan bikin netizen Malaysia makin panas setelah dipuji-puji sebagai setara Pixar. Jadi, benarkah Indonesia bersikap tertutup pada film Malaysia? Atau justru Malaysia yang belum siap bersaing di pasar yang lebih selektif? Filem seram Indonesia bersepah, tapi filem seram yang ni bagi aku terseram dan terbaik setakat lah ni tahun 2024. Ni geng, Pemandi Jenazah. Okey, filem Pemandi Jenazah. Indonesia iaitu filem Pemandi Jenazah. Filem seram terbaik setakat ni untuk tahun 2024. Pemandi Jenazah. For me, cerita ni memang seram. Seram dia S3D. Setiap 5 minit ataupun 10 minit macam tu akan ada jump scare. Filem ni awal-awal tu dia bagi kita rasa sedih tau, dan buatkan aku menitis air mata tau, sedih dia tu. Seram dapat, jump scare ada, dia punya jalan cerita pun menarik. Marvelous. Untuk Pemandi Jenazah, personally bagi aku 8 geng. Sekarang, dan rating aku untuk filem Pemandi Jenazah ni aku bagi rating 8/10. Serius, bagi aku Pemandi Jenazah merupakan filem terseram setakat lah ni untuk 2024 daripada Indonesia. Sedap. Pergi tengok sekarang dekat Pawagam Berdekatan, okay? Kalau aku cakap seram tu memang seram. Yang dah tengok cuba komen. Filem Serif dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang terbaik saya pernah tengok. Dan filem ni dah masuk pun di market Indonesia. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita. Ini bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Serif? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Dan satu lagi jangan lupa follow Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek. Tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun,
kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Dia malah pro film dan musik Indonesia loh, yang sebelahnya enggak. Repost video ni kalau anda setuju dan jangan lupa follow sekali. Film Malaysia nggak laku di Indonesia, netizen Malaysia nggak terima. Jadi film Sheriff Narco Integrity produksi Malaysia nggak laku di pasar bioskop Indonesia. Salah satu tiktoker asal Malaysia, @takibasker, nggak terima. Dia mempertanyakan kenapa film itu gagal tembus di bioskop Indonesia, sedangkan film-film Indonesia diterima dengan baik di Malaysia. Padahal katanya film Sheriff laris di Malaysia dan keuntungannya mencapai 60 juta ringgit. Dia juga bilang nasionalisme masyarakat Indonesia tinggi dan lebih milih nonton film negaranya sendiri. Yang menarik, sikap berbeda ditunjukkan sutradara film tersebut, Syafiq Yusof. Dia membantah adanya sentimen anti-Malaysia di kalangan penonton Indonesia. Syafiq justru bilang kegagalan filmnya ini bisa menjadi pembelajaran baginya untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi. Emang sih ada persaingan kebudayaan yang meruncing di antara Indonesia dan Malaysia. Tapi masyarakat Indonesia cukup terbuka dan menyambut karya Malaysia yang dianggap bagus kok. Kartun Upin Ipin dan Bobo Boy misalnya disambut dan disukai banyak masyarakat Indonesia. Jadi gagalnya film Sheriff di Indonesia bukan karena sentimen anti-Malaysia ya. Filem seram Indonesia. Ada 2 filem seram Indonesia baru masuk Netflix. Tak teragak-agak. Masuk Netflix je terus. Hak satu tu nombor 1 top 10. Hak satu lagi tu nombor 4. Yang ni nombor 4. Rest Party. 2. Ni. Do you see what I see? Nampak tak apa yang aku nampak? Nampak tak? Nombor 1. Yang ni 13. Yang ni okey. 13 saja. Malaysia memang mendunia guys dengan filem action yang terbaru ni. Dia dah macam level-level John Wick tau. Ada satu scene tu dia tu putus kepala aku macam filem The Shadows Trace. Filem ni baru je masuk ke Netflix dan ni merupakan filem action slasher thriller daripada Indonesia dan original Netflix guys. Dan filem ni bagi aku memang power lah. Indonesia ni, filem dorang ni, dia dah ada level tau. Dia memang dah jauh meninggalkan kita dan dia dah sampai level bagi aku lah, level Hollywood. Aziz pun ada yang jahat. Dia menteri. Kiranya memang satu negara dekat Jakarta bersatu korap lah. Memang bawah penjahat ni. Okey, dari segi action, filem ni bagi aku memang macam gini. Tahun ni, filem action paling padu dekat Netflix datang daripada Indonesia. Mengisahkan tentang seorang pembunuh muda yang cuma digelar sebagai 13. So 13 bulan lepas lakukan misi dia dekat Jepun. Dia diarahkan untuk bunuh satu kumpulan geng dekat Jepun ni. Tapi ada sedikit kecuaian yang dia buat pada masa tu dan dia direhatkan untuk misi seterusnya. So masa dia direhatkan tu, dia bertemu dengan seorang budak lelaki yang bernama Monji yang baru kehilangan mak dia. Oh, Indonesia ni market besar. Sebenarnya tak ada mana pun. Kalau pandangan saya based on data yang saya melihat, tak ada mana pun. Mereka sebenarnya sentimen mereka takut dengan orang kita masuk sana lebih besar. Union mereka, sebab tu mereka tidak ada government agency yang protect their industry, but their union is strong. Apa yang berlaku, mereka ini yang control supaya kemasukan especially orang Malaysia, anak seni Malaysia ke sana, dia akan control. Kerana they know that Malaysian punya anak seni kalau masuk sana, mereka akan tergugat.
bakat kita lebih hebat. Kalau you ingat pada zaman-zaman era-era Barry Prima, Zira Jalil dulu yang ketika kolaborasi apa semua kan. Bila Siti Nurhaliza masuk Indonesia, siapa lagi popular? Siti Nurhaliza ke penyanyi diorang? Siti Nurhaliza. Too Fat masuk ketika tu. Slam, Surge. Lepas tu apa jadi? Tutup. Dan hari ni kalau kita tengok kartun, siapa yang popular kat sini? Kartun diorang ke kartun kita? Baby. Yes, orang tak nampak daripada sudut bahawa actually bakat kita ni sebenarnya kalau betul dibuka di sana macam mana kita buka mereka, bakat kita anytime overthrown dia orang punya bakat. Benda tu terbukti, benda tu dah ada data. Saya tak cakap benda ni tanpa data. Zaman penyanyi apa semua dulu, dalam pelakon. Zaman dulu Zila Jalil dah meletup-letup, zaman Syaiful Aini meletup di Indonesia. Nama tu, kenapa hari ni bakat-bakat muda hari ni agak sukar nak masuk ke sana. Jadi saya bercerita tentang data yang pernah berlaku dan kenapa data itu tiba-tiba hari ni. Kerana union diorang memang solid. On the positive side juga, sepatutnya Malaysia kena ada union macam ni yang protect kita punya local interest. Malangnya Malaysia kita lebih kepada ekonomi terbuka dan at the end of the day any masuklah Malaysia dengan tidak sedar bahawa orang tempatan mula kita takut menjadi kera di hutan, disusukan, anak di rumah, mati kelaparan. Sebenarnya di Malaysia ratio pendapatan filem kita lebih bagus daripada diorang. Diorang ada populasi yang tinggi, contoh 2 juta, 200 juta, 200, 300. Katalah 200 kita ambil yang mudah, 200. Kalau katakan kita tengok antara filem dia yang terbesar, collect pun, berapa juta je orang tengok? Not even 10% of their population. Kan? Macam kita, we can reach up to 10% of our population yang pernah ada yang collect sampai 2-3 juta populasi yang tengok. So diorang punya average, I think if dia is only 1% tak sampai, 2% because they have 200 million. Kalau you tengok populasi yang masuk, kita boleh check dia punya data. Kalau you bahagi dengan populasi dia, berapa persen aja yang penonton ke sana, kan? Berbandingkan kita, walaupun kita ada 30 juta lebih, tetapi sekarang average filem kita boleh pergi 10, 20, 30, 40, in fact 90 million gross. Sebenarnya populasi kita to the ratio, we are much more better in returns than them. Kalau kita pecah balik ratio dia per capita tu, jadi berapa? Benda-benda ni yang saya selalu argue. Benda-benda ni saya selalu educate ketika saya dalam finance bahawa actually Malaysia is a good place juga to invest. It's just that make sure you find the right person. Salut, film Ghost in Shell bakal tayang di 86 negara. Film terbaru dari Joko Anwar, Ghost in Shell, lagi jadi omongan nih. Infonya, filmnya dibeli sama 86 negara loh. Artinya film ini bakal ditonton secara global, bukan cuma di sini aja. Padahal genrenya komedi horor, kelihatannya ringan ya. Tapi ternyata film ini tuh sebenarnya ngomongin soal kekuasaan, sistem korup, sama orang-orang kecil yang kejebak di dalamnya. Dan rencananya film ini bakal rilis di Indonesia 16 April. Dan kayaknya ini wajib masuk watchlist sih. Gila, pecah rekor guys. Film Ghost in the Shell bakal tayang di 86 negara. Bangga banget ya, sampai merinding gua cuy. Ini jadi film Indonesia yang diproduksi oleh PH asli Indonesia yang hak penayangan termasuk penayangan di bioskop sudah dibeli oleh 86 negara. Bahkan sebelum filmnya tayang di Indonesia 16 April nanti guys. Setelah sukses di ajang Big Three Festival Film Internasional di dunia, yaitu Berlinale 2026 dalam program Forum, yang dimana tiket film ini dilaporkan terjual habis untuk semua sesi penayangan dan mendapatkan reaksi yang sangat positif dari penonton global guys. Karena dinilai film ini tuh unik dan sangat berani banget menggabungkan genre horor, komedi, dan satir sosial yang mungkin sekarang masih jarang disentuh industri perfilman Indonesia. Hingga saat ini hak distribusi film Ghost in the Shell telah diamankan oleh berbagai perusahaan untuk wilayah Amerika Utara, Eropa, hingga Asia. Kalian bisa lihat sendiri nih guys, list negaranya yang berjumlah 86 negara. Banyak banget asli. Jujur gue bangga banget sekaligus jadi penasaran nih sama filmnya, kenapa sampai bisa menarik perhatian dunia ya. Bahkan karena hal ini bisa dibilang film Ghost in the Shell memecahkan rekor untuk industri film Indonesia. So guys, film Ghost in the Shell ini bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 16 April 2026. Jadi dicatat tanggal tayangnya. Dan jangan lupa buat di save dan share video ini ke orang terdekat yang mau kalian kasih tahu tentang info film ini dan gimana tanggapan kalian tentang film Ghost in the Shell ini yang siap tayang di 86 negara. Coba tulis di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Kita tengok sekarang ni kan banyak orang boleh cakap kata filem Indonesia ni sebenarnya lebih baik pada filem Malaysia. Apa pendapat abang?
tak dinafikan lah, dia punya camera work, dia punya sinematografi memang cantik lah kalau nak compare dengan Dia kita. mengakui lor. Dia lagi nampak feel real lah bang. Tapi macam kita tengok dia punya filem, contoh saya pun tengok juga The Raid kan, filem dia memang orang kata dari segi aksi apa semua, nak compare dengan Malaysia, bukan saya nak cakap Malaysia punya tak berapa bagus lah, tapi The Raid production bukan sana, Mak Saleh. Dia Mak Saleh tapi duduk situ kan. Duduk Indonesia lah, dia punya action tak boleh lawan lah. Kalau Yayan dengan siapa ni? Iko. Cecep kan nama dia, yang The Raid 2 yang fight dekat kitchen tu. Kita masih tak boleh buat benda tu, walaupun Blood Brothers itu memang power. Tu dah power, dah gempak, paling gempak lah action kat Malaysia. Blood Brothers tu lawan, tapi jauh lagi lah nak compare action dekat kitchen tu dengan pakai kerambit kan fight. Tapi untuk abang sendiri, adakah memang betul industri filem Indonesia lagi better daripada Malaysia ke? Kalau industri mungkin lah, dia orang lagi besar. Kan, setahun berapa filem, kita kecil je. Cuma dia banyak stereotype lah kalau tengok macam tu. Lepas tu cerita yang ni, cerita curang ni kan, filem-filem curang. Ni lor. Ini juga lor pendapat orang-orang luar negeri, orang-orang bule tentang film Indonesia yang sudah masuk ke sana dan mereka memuji film horor Indonesia itu bagus. Kita saksikan lor ya apa pendapat mereka nih. Bernhard is worth the watch. I am the movie Ginger. Hit that follow button if you like a good old-fashioned murder mystery. 4 men return to the village where they did their internship years ago. They think they're being rewarded for building a windmill, but the village has other plans. A Rongging dancer named Salastri disappeared during a performance for them years ago, and she's back as a ghost. This one blends Javanese folklore, supernatural horror, and a good old-fashioned murder mystery, and the result is a pretty damn good movie. It's a creepy, character-driven revenge story. If you're into these type of movies, this one's definitely going to be up your alley. Ronggeng Kamatien is currently streaming on Amazon Prime, and I dug the hell out of this movie. Y'all let me know what you think in the comments, and I'll see you in the next one. Lagi yang ini baru pagi ini gue dapat recap dari Tia Hasibuan, produser gue, bahwa Ghost in the Shell sudah terjual di almost semua teritori di seluruh dunia, bahkan di Amerika Serikat, untuk tayang di bioskop ya. Jadi bukan cuma tayang di platform. Jadi kalau kita bawa ke festival kayak Berlinale itu kan ada pasar filmnya, dan orang memang distributor dari banyak sekali dunia mencari film untuk mereka distribute di negara mereka, dan alhamdulillah Ghost in the Shell sudah terjual di hampir semua teritori di dunia. Mantap. Ini lor filmnya lor. Mantap lor. The sound was hilarious and grounding and serious and horrifying all at the same time. Thank you for giving us kind of amazing film. It's so good. I have no words for that. It's perfect. It's just perfect. It was excellent. You have to come see it. Indonesia. Indonesia does not play when it comes to horror movies. In my opinion, they are some of the best to do it. There's so much folklore that these movies are steeped in, and just imagine the amount of movies that we don't get to see here in the States. And not only that, they push boundaries when it comes to horror, because they don't give a damn. Everybody dies. Nobody's off limits, not even kids. So I may be a little bit biased, but when it comes to foreign horror, Indonesia #1. Halo Jok, nah di sini aku pengen ngebahas ya tentang industri perfilman Indonesia dan juga Malaysia. Yang mana ya baru-baru ini Malaysia sudah membuat sebuah film yang berjudul Duyung Aurora. Duyung Legenda Aurora. Yang mana di sini ya ada seorang dokter yang bernama Ahmad Idham menyampaikan bahwa film itu adalah film yang sangat berkualitas. Tapi sayangnya ya seperti yang lalu-lalu ketika Malaysia itu mencoba mempasarkan film mereka di Indonesia, tapi sebagian rakyat Indonesia itu sama sekali tidak ada yang nonton ya Jok. Dan hal itu jelas membuat rakyat Malaysia ini menjadi kecewa. Kenapa sih yo ketika film Indonesia itu ditayangkan di Malaysia antusiasnya luar biasa, tapi ketika film Malaysia itu masuk ke Indonesia itu antusiasnya bisa dibilang sangat rendah. Terus dokter Ahmad Idham ini telah membuat pernyataan yang menurut aku agak kontroversial ya. Dia bilang bahwasannya market pasar dari Indonesia itu sebenarnya tidak ada besar kok. Bahkan di sini dia merasa sangat yakin bahwasannya orang-orang seni perfilman Malaysia itu jauh lebih baik
dan jauh lebih berbakat daripada orang-orang perfilman di Indonesia. Jadi di sini yo, ketika film Malaysia itu dioper ke Indonesia, yang mana sama sekali tidak ada peminat yang mau nonton. Dokter ini pun bilang bahwasanya Indonesia itu sebenarnya takut yo memasarkan film Malaysia ini, karena kalau sampai dipasarkan otomatis yo perfilman Indonesia itu bakalan kalah dengan perfilman Malaysia, dan itu adalah sesuatu yang sangat kocak sekali yo. Jujur yo, kami sebagai warga Indonesia itu bukannya menganggap bahwasanya film Malaysia ini buruk, tidak, tapi kurang bagus baik. Enggak lah, bagus lah yo, cuman yo masalah di bahasa baik barangkali. Yang mana di sini yo film Malaysia yang dibuat secara menggunakan bahasa Melayu itu menurut kami agak lucu bejo kedengarannya di kuping kami. Jadi kayak kurang terbiasa be mungkin orang Indonesia yo menonton film Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi di sini walaupun Malaysia membuat film action yang sangat mengerikan, tapi menggunakan bahasa Melayu itu kayak jadi film komedi kalau menurut aku yo. Tapi itu menurut aku yo, entahlah kalau menurut orang lain. Bahkan di sini yo Malaysia pernah membuat film yang berjudul Sheriff, dan film Sheriff ini yo bisa dibilang adalah film nomor 1 yang sangat disukai oleh rakyat Malaysia. Tapi ketika film itu dibawa ke Indonesia, yang nonton tuh cuma sedikit ya. Entah kenapa, aku tidak tahu lah kenapa rakyat Indonesia nih kok bisa-bisanya tidak suka dengan film itu. Padahal di sini yo rakyat Malaysia mengklaim bahwasanya itu adalah film terbaik. Setelah aku nonton film itu ya Jo, dari awal sampai akhir, sebenarnya filmnya bagus, tapi ya itu ya Jo, bahasanya tuh kayak menggelitik baik di telinga kita dan sangat menggelitik di telinga aku. Saran aku yo kepada industri perfilman Malaysia, kalau kalian pengen mendapatkan pasar Indonesia, coba kalian tuh buat subtitle yang menggunakan bahasa Indonesia. Yo menurut tahu be yo, dengan merubah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, itu filmnya bisa diterima di Indonesia. Tapi kalau kalian gengsi untuk menggunakan bahasa Indonesia di industri perfilman kalian, yo jangan salahin aku lah kalau seandainya kalian memasukkan yo film kalian ke pasar Indonesia, itu udah ada yang nonton. Yo ini saran baik, yo kan. Tapi kalau kalian masih kekeh yo ingin memasarkan film kalian dengan menggunakan bahasa Melayu, yo terserah. Tapi kalau tidak ada yang nonton, jangan salahin aku, oke? Yo kita balik lagi yo ke Dr. Ahmad Idham tadi. Jadi merasa sangat yakin ya Jo yo bahwasannya pelaku seni industri perfilman Malaysia ini jauh lebih berbakat daripada Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaannya apa lah Jo? Pernah ada film Malaysia itu terkenal kayak film The Right Redemption? Yang mana di sini yo rata-rata para pemain The Right Redemption seperti Iko Uwais, Joe Taslim itu sudah pernah bermain di tingkat internasional yang dia adalah Hollywood. Artinya apa? Artinya di sini film The Right Redemption itu bukan film yang main-main ya Jo. Dan bisa dibilang film The Right ini yo sudah bisa melangkah ke arah internasional yang sangat jauh dan luas. Kalau seandainya Dr. Ahmad Idham nih bilang kalau pelaku seni dari perfilman Indonesia ini sesungguhnya yo jauh lebih rendah daripada pelaku seni perfilman di Malaysia, yo buktikan dulu yo pakai data dan juga pakai sesuatu yang disebut fakta. Kalau seandainya pasar perfilman kalian yo itu sama sekali tidak bisa berkembang di pasar Indonesia, apalagi nak ke pasar luar negeri. Jadi menurut aku yo pernyataan dari Dr. Ahmad Idham ini sangat-sangat tidak mendasar. Saran aku yo kepada pelaku seni perfilman di Malaysia, ketika pasar film kalian itu sama sekali tidak naik, tolong jangan nyalahin Indonesia terus. Coba kalian tuh bercermin di rumah yo, terus pelajari apa sih kekurangan kok bisa yo film dari Malaysia ini tidak berkembang di Indonesia. Karena kalau kalian terus-menerus menyalahkan Indonesia, otomatis yo kemampuan kalian itu sama sekali tidak meningkat. Karena sejatinya kalian menjadi orang yang sangat memiliki rasa mengeluh yang luar biasa. Terus satu hal lagi yo, banyaknya warga Malaysia atau influencer Malaysia yang juga menyatakan protes kepada Indonesia karena perfilman mereka ini sama sekali kayak tidak diterima di Indonesia. Bahkan mereka pun yo menyarankan kepada industri perfilman Malaysia untuk tidak menerima perfilman dari Indonesia agar masuk ke Malaysia. Kok kayak gitu sih Jo? Aku yakin yo rakyat Malaysia nih memiliki wawasan yang sangat cerdas. Dia bisa membedakan yo mana film yang bagus, mana film yang tidak. Jadi di sini yo ketika Indonesia mencoba untuk memasukkan pasar filmnya itu ke Malaysia, yo orang Indonesia tuh nothing tulus baik Jo. Diterima syukur, tidak diterima sudah. Tapi nyatanya yo rakyat Malaysia itu kebanyakan suka loh dengan film Indonesia, dan aku juga tidak tahu itu ngapo. Walau di sini yo
Dr. Ahmad Idham itu bilang bahwasanya pelaku seni perfilman Malaysia ini jauh lebih berbakat daripada pelaku seni perfilman Indonesia. Tapi buktinya apa? Film Indonesia justru lebih banyak diterima di Malaysia. Dan hal itu pun sudah membuktikan siapa sesungguhnya industri perfilman yang memiliki bakat yang lebih baik. Jadi di sini aku minta kepada Malaysia jangan terus menyalahkan Indonesia jika perfilman Malaysia tidak diterima di Indonesia. Sarannya cuma Ciko kamu ngaco di rumah, bukan menyalahkan orang lain. Terus itu tadi saran aku film Malaysia kalau bisa dibuat pakai bahasa Indonesia baik, supaya kami warga negara Indonesia yang jumlahnya 275 juta ini setidaknya bisa mengerti jalan cerita dari film kalian. Mana tahu dengan menggunakan bahasa Indonesia itu perfilman Malaysia yang masuk ke Indonesia itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jangan banyak ngeluh kok itulah dari aku. Over the last 10 years, we've seen a big uptick on the amount of great horror films coming out of Indonesia. So today, I'm going to break down my top 5 Indonesian horror films. At number 5, May the Devil Take You. In this mysterious and suspenseful film, a young woman visits her father's home after he comes down with a mysterious illness that's really nasty. There, she uncovers some gruesome and awful things about the family's past. This one's not for the squeamish. At number 4, The Queen of Black Magic. In this dark and horrifying film, a family travels to rural Indonesia to visit an ill orphanage director where the father was raised. Soon we are witness to terrifying and sinister events to every single person visiting the facility. At number 3, Impedagor. In this chilling and creepy movie, a woman inherits a rural house. And when she arrives, she finds out that members of the community have been trying to find her and kill her. Why? To remove a horrifying curse that's been plaguing their village. This film is heavy. At number 2, we have the epic and terrifying Satan's Slaves. The movie follows a family whose famous mother has just passed away, but she returns from the beyond to take her family with her, with the help of a terrifying cult. There's some really good twists and turns in this film, with an excellent cast. And at number 1, Satan's Slaves Communion. In this thrilling sequel, the family from the first film moves to a new location, several years after the events from the first movie. Unfortunately, the evil and cult follow them as well, intent on killing everyone in the family. I can't wait for the third film in the series. Please let me know what you thought of these Indonesian horror films in the comments below, and give me a follow. It was thrilling and juga the salah plot was satu kind of artis dan produser dari Thailand yang sudah menonton. Ini horornya Buto Ijo. Pokoknya banyak sekali genre-genre horor yang disukai di luar negeri sana. Pokoknya the best lah Indonesia lur ya. Mantap. twist. I didn't expect that. ก็หนังเรื่องนี้ก็สนุกนะคะแล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะแล้วครั้งแรกที่ได้มามีโอกาสมาดูการ่าพรีเมียร์ในเมืองไทยที่จาการ์ตานะคะบรรยากาศจะแตกต่างจากไทยมากนะคะแล้วก็ที่นี่คนค่อนข้างจะแบบชอบดูหนังสยองขวัญนะคะมันทำให้แล้วเราก็มาดูครั้งแรกทำให้แบบตื่นเต้นตามไปด้วยค่ะแล้วก็บรรยากาศในงานค่อนข้างดีแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่อนข้างบทรวดเร็วนะคะแล้วก็การดำเนินเรื่องไว้แล้วก็แคสติ้งนักแสดงค่อนข้างดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Pemirsa film Indonesia KKN di Desa Penari berhasil menembus jaringan bioskop di kota Los Angeles dan New York di Amerika Serikat. Film horor yang diangkat dari kisah misteri yang populer di Twitter ini ditonton oleh pecinta film horor maupun diaspora Indonesia. Berikut liputan dari tim VOA New York. Pemirsa, sebuah film berjudul KKN di Desa Penari diputar di area Forest Hill, Queens, kota New York. Film ini menjadi menarik karena film ini diputar di bioskop biasa, di teater biasa, dan dijual tiket dengan harga yang sama dengan film-film Hollywood lainnya. Film ini berhasil mendatangkan perhatian dan banyak warga New York yang datang dari Queens maupun dari Manhattan dan juga dari Brooklyn datang ke sini untuk menonton film ini. Mantap, Lor. Sejak akhir minggu lalu, film KKN di Desa Penari menjadi perbincangan para penggemar film Indonesia, khususnya film-film horor di kota New York. Film misteri produksi MD Pictures tentang kisah sekelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan program nyata di desa terpencil di Pulau Jawa ini berhasil masuk dalam jaringan distribusi film lokal Regal Theater dan disandingkan sejajar dengan film-film yang sedang diputar seperti Don't Worry Darling, Harry Potter, dan Avatar. Film yang sempat menjadi trending topik di Twitter dan menjadi box office di Indonesia ini mendapatkan sambutan bukan hanya dari diaspora Indonesia yang tinggal di area Queens, namun juga dari kawasan Manhattan, Long Island, dan Brooklyn. Well, maybe not the scariest movie. It was good. Special effects were good.
snakes were scary, the women were pretty. It was good. Had everything you need in a horror movie. Aku sih seneng banget ya, terlebih-lebihnya itu pemilihan lokasi yang spektakuler menurut aku, apalagi aku kan nontonnya di US dan oh my god, jadi rindu rumah ya, rindu Indonesia. Storytellingnya bagus, I really like Tisa bagus banget actingnya. Very good job untuk menarik perhatian orang yang nggak suka nonton film. Super good job. Lokasi bioskop Midway Regal Theater di Forest Hills yang merupakan salah satu kawasan urban dan tertua di kota New York ini adalah lokasi yang dekat dengan area pemukiman warga Indonesia yang tinggal di kota New York. Mereka melakukan nobar dan nonton bareng secara berkelompok dan memenuhi studio teater 7 yang mempunyai kapasitas 40 kursi. Kalau lihat sangat sulit ya untuk bisa distribute KKN di Amerika, nggak segitu mudah untuk dapat bioskopnya dan beberapa hal sampai mereka percaya bahwa KKN ini pantas dan ada penontonnya. Jadi di sini kami punya tantangan untuk film-film bagus, film-film berkualiti bagus, film Indonesia kita bisa mulai tayang di Amerika. Oke lur, angel iki angel jos gantos. Lur, wah film kita pakai jos top market top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur? Wah, keren. Setelah melihat semua tadi, kita bisa melihat satu hal yang cukup jelas lur ya. Film horor Indonesia itu punya identitas yang sangat kuat, mulai dari cerita yang dekat dengan budaya, suasana yang intens, hingga cara membangun ketegangannya khas. Dan mungkin itu yang membuatnya berbeda bukan hanya di dalam negeri tapi juga di mata penonton internasional. Nah, salah satu contohnya banyak sekali film-film Indonesia ya yang viral dan juga dikenal di dunia, di negara-negara lain, bahkan di Malaysia. Nah, kesuksesan salah satu film yang baru-baru ini seperti Ghost in the Shell ini menunjukkan bahwa industri film Indonesia sedang berkembang, bukan tanpa tantangan, tapi dengan potensi yang semakin besar. Nah, di sisi lain, ini juga menjadi pengingat bahwa industri kreatif di kawasan Asia Tenggara sedang bergerak dan saling berkembang. Nah, bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi bagaimana setiap negara bisa terus meningkatkan kualitas karyanya. Seperti tadi lur ya, ada beberapa pro dan kontra. Tadi juga netizen Malaysia ada yang suka dengan film Indonesia, horor Indonesia dan lain-lainnya, ada yang juga tidak suka. Aduh, gimana tuh lur ya. Dan sekarang ingin tahu banget mana pendapat dulurku semua. Nah, menurut dulurku, apa yang membuat film horor Indonesia begitu kuat? Ceritanya atau juga budayanya atau cara penyajiannya. Nah, tulis di kolom komentar lur ya. Dan juga kalau dulurku suka konten seperti ini yang membahas film dan fenomena global, jangan lupa di subscribe. Yuk sama-sama kita teriakkan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Bagaimana menurut Anda, kasih komentar di bawah dulu ya. Dan juga silahkan ketik ataupun request ataupun saran apapun dari dulurku tentang video yang akan direaksi berikutnya. Tulis linknya juga, nanti insya Allah kita akan mereaksi untuk video berikutnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, juga dulur-dulurku semua yang sudah subscribe, sudah like dan share juga. Aduh, pokoknya keren banget lur ya. Pokoknya kita doakan dulurku semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes